Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Mutiara Dipa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun yang sedang menonton berada. Terutama untuk Ibu Trisartika SEMACCAK, terima kasih kami ucapkan atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama di semester 3 ini. Hingga akhirnya hari ini kami akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini. Baiklah, langsung saja kita bahas bahwa yang namanya sistem informasi akuntansi itu erat kaitannya dengan yang namanya database. Untuk menciptakan sebuah database demi sistem yang baik, kita perlu mendesainnya terlebih dahulu. Nah, yang namanya desain perlu yang namanya model. Model Dataria adalah salah satu model yang bisa digunakan. Sudah banyak sekali bentuk implementasi dari model Dataria ini di kehidupan kita. Untuk itu, hari ini kami tim 2 akan menjelaskan salah satu bentuk implementasi dari model Dataria ini, yaitu pada aplikasi Alphagip dari Alfamart. Nah, di sini sudah ada teman-teman dari tim 2. Yang pertama itu ada Maratu Soleha, kemudian ada Juwita Saunadia, ada Dila Dwi Salsabila, dan yang terakhir ada Juwita. Nah, mereka yang akan menjelaskan mengenai bentuk implementasi ini pada aplikasi Alphagip dari Alfamart. Untuk itu kepada Maratu Soleha dipersilakan. Di sini saya Maratu Soleha akan menjelaskan tentang pengertian model REA dalam aplikasi Alphagip. Model REA sendiri merupakan singkatan dari Resource, Event, dan Agent. Mengapa model REA sangat penting? Karena model REA dalam bisnis dapat mengelola bisnis tersebut secara lebih tepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Alphagip sendiri. Alphagip adalah aplikasi mobile yang telah diluncurkan sejak 2015. Alphagip merupakan bagian dari Alfamart. Ia adalah salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih mudah bagi pelanggan secara online maupun offline. Di sini kami telah mengambil model data Alphagip dalam siklus pendapatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang research. Research atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah sumber daya, merupakan hal yang memiliki nilai ekonomis untuk organisasi. Resource dalam Alphagip itu terdiri dari dua, yaitu persediaan dan kas. Lalu di sini yang kedua adalah event. Event atau merupakan peristiwa ialah berbagai aktivitas bisnis mengenai informasi apa yang manajemen ingin kumpulkan untuk perencanaan atau tujuan pengendalian. Event Alphagip terdiri dari 3, yaitu menerima pesanan, penjualan, dan penerimaan kas. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang agen. Agen adalah orang dan organisasi yang berpartisipasi dalam peristiwa dan mengenai bagi siapa informasi diperlukan bagi perencanaan, pengendalian, dan tujuan evaluasi. Agen dalam Alphagip itu terdiri dari 2, yaitu pegawai Alfamart sendiri dan customer Alphagip. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi terkait research, event, dan juga agent dalam aplikasi Alphagip. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juwita Saunadia dan juga Dila Dwi Salsabila. Kepada mereka dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Juwita Saunadia. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode hubungan model Dataria. Nah, jadi hubungan antara entitas Dataria ini ada 3. Yang pertama itu adalah hubungan tentuan, di mana ketika kardinalitas maksimum bagi setiap entitas dalam hubungan tersebut adalah 1. Dalam hubungan ini, setiap entitas pada satu sisi hanya berhubungan dengan satu entitas pada sisi lainnya ataupun sebaliknya. Digambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan kedua entitas dengan tanda satu kaki pada setiap ujung garisnya. Nah, yang kedua itu adalah hubungan one to many atau many to one, yaitu di mana ketika kardinalitas maksimum atau entitas dalam hubungan tersebut adalah 1, dan kardinalitas maksimum bagi entitas lain dalam hubungan adalah banyak. Satu entitas pada satu sisi dapat berhubungan dengan banyak entitas pada sisi lainnya, tapi sebaliknya, setiap entitas pada sisi lainnya hanya dapat berhubungan dengan satu entitas pada sisi pertama. Digambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan antara kedua entitas dengan tanda kaki 1 pada sisi yang memiliki hubungan, atau 1, dan tanda kaki banyak pada sisi yang memiliki hubungan banyak. Dan yang ketiga itu adalah hubungan many to many, di mana ketika kardinalitas maksimum bagi kedua entitas dalam hubungan tersebut adalah banyak. Setiap entitas pada satu sisi dapat berhubungan dengan banyak entitas pada sisi lainnya ataupun sebaliknya. Digambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan kedua entitas dengan tanda kaki banyak pada setiap ujung garis. Saya, Dila Dwi Salsabila, akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai diagram model Dataria beserta hubungan antar entitasnya. Jadi,
Di sini adalah diagram REA, siklus pendapatan dari AlphaGive, di mana terdapat 2 resource, yaitu persediaan dan kas, 3 event, yaitu menerima order customer, penerimaan kas, dan penjualan. Kemudian 2 agent, yaitu pegawai Alfamart dan customer AlphaGive. Sekarang kita akan melihat kardinalitasnya. Yang pertama ada menerima pesanan customer dengan penjualan, di mana hubungan antara keduanya adalah one to one. Jadi yang dilihat adalah nilai maksimumnya. Maka ini berarti one ID dari menerima customer order untuk one ID penjualan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita lihat di sini, minimumnya itu 0 pada kedua kardinalitasnya. Berarti proses penjualan itu bisa terjadi tanpa ada pesanan customer. Sekarang kalau kita lihat hubungan antara penjualan dan penerimaan kas di sini, kita lihat nilai maksimumnya adalah many to many. Berarti dalam satu ID penjualan itu ada banyak penerimaan kas, dan satu ID penerimaan kas juga bisa banyak penjualan. Artinya kita bisa menggabungkan ID penjualan kemudian dilakukan pembayaran dalam satu waktu yang sama. Lalu, kalau kita lihat hubungan antara resource dan agent di sini, hubungan yang terjadi adalah many to many relationship, di mana satu ID persediaan untuk many menerima pesan customer, sedangkan one ID menerima pesan pelanggan juga many persediaan. Kalau kita lihat kenapa ada minimal 0, karena antara persediaan dengan menerima pesanan customer, karena hal ini misalnya persediaan tersebut dalam kondisi stock of name atau barang itu baru datang, sehingga belum untuk diperjualbelikan, jadi baru didatakan saja. Sedangkan kalau dari sisi selanjutnya, mengapa satu ID menerima pesanan customer itu minimal 1 kebersediaan? Karena kalau seandainya misal sudah dibuat event menerima pesanan customer, maka otomatis ada persediaan yang dimasukkan. Ini juga terjadi antara hubungan persediaan dan penjualan. Nah, sedangkan pada hubungan antara event dengan agent relationship atau kardinalitasnya, yang terjadi dari semuanya adalah one to many. Jadi one ID pegawai Alfamart itu bisa melakukan many menerima pesanan customer. Begitu juga sebaliknya. One ID pesanan pelanggan hanya untuk maksimum minimum one ID pegawai dan one ID customer. Ini berarti misalnya yang melayani menerima order customer memang hanya satu ID pegawai, begitu juga dengan customer. Nah, di sini event penjualan juga sama dengan menerima order customer, yaitu one to many. Kemudian untuk penerimaan kas juga sama, yaitu one to many. Sedangkan untuk resource kas, ini adalah kas perusahaannya, yaitu Alfamart. Jadi kalau di sini kita lihat terjadi one to many relationship, maka dalam satu bank account number bisa menampung banyak atau many penerimaan kas. Jadi perusahaan gunakan rekening tunggal untuk menampung penerimaan kasnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi terkait hubungan antar entitas dalam aplikasi AlphaGive. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juwita. Kepada Juwita dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi dari sisi pembeli dan dampak bagi AlphaGive. Pemesanan oleh customer AlphaGive. Peristiwa pertama dalam siklus pendapatan AlphaGive adalah pemesanan oleh customer pengguna AlphaGive. Pemesanan ini akan diterima oleh pegawai Alfamart terdekat yang dipilih oleh customer AlphaGive. Pemesanan ini akan berpengaruh pada pengurangan persediaan yang ada di Alfamart dan menjadi awal mula terjadinya transaksi penjualan. Nah, di sini sudah ada tampilan pesanan setelah proses pemesanan pada aplikasi AlphaGive. Selanjutnya yaitu pembayaran pesanan, yang dimana itu akan menjadi penerimaan kas bagi Alfamart atau AlphaGive. Setelah pemesanan, customer akan melakukan pembayaran sebelum mengambil sendiri produk pesanan di Alfamart terdekat. Pembayaran ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan customer. Pembayaran oleh customer ini akan berpengaruh pada penerimaan kas oleh pihak AlphaGive atau Alfamart, sehingga menjadi akibat dari peristiwa penjualan. Dengan terjadinya peristiwa pembayaran oleh customer ini, maka sudah selesai siklus pendapatan oleh pihak AlphaGive. Nah, di sini sudah ada tampilan pembayaran pada aplikasi AlphaGive. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itulah tadi terkait implementasi model data REA pada aplikasi AlphaGive. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya AlphaGive ini adalah salah satu contoh dari banyaknya implementasi model data REA. Nah, di sini Alfamart itu mempertemukan agent internal dan agent eksternalnya dalam sebuah aplikasi mobile banking, yang mana peristiwa penjualan sebagai sebab dan akibat dari pesanan pelanggan dan penerimaan kas itu jadi sangat mudah terjadi, yang mana penjualan ini akan mempengaruhi dua research dalam Alfamart, yaitu kas dan juga persediaan. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan terkait implementasi model data REA pada aplikasi AlphaGive.
Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya untuk yang sedang menonton, terutama untuk Ibu Tri. Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama video ini berlangsung. Semoga video ini juga bisa menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan bagi yang sedang menonton. Kami dari tim 2, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.